Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga pada hari ini Ramadan 1445 Hijriah ya. Mungkin hari ini ada yang sudah puasa 20 hari ini atau 21 hari, sehingga nanti malam ada yang 21, ada yang 22. Makanya yang terpenting kita harus setiap malam terus mengencangkan ikat pinggang kita ya, supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua dan menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di bab kasih sayang terhadap sesama muslim sampai hadis 236. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Alhamdulillah. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap orang yang imannya sempurna salah satu di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, hingga salah satu di antara kalian itu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai pada dirinya. Karena orang itu paling dicintai adalah dirinya. Paling dicintai itu dirinya. Masih mencintai orang lain itu karena dirinya masih longgar. Kalau pilih-pilihan itu orang pasti yang paling akan diselamatkan kan dirinya. Ya, coba misalnya orang driver atau supir gitu toh.
Kalau lurus nabrak 10 orang mati, dirinya hidup. Tapi kalau belok kanan 10 orang itu hidup tapi dia yang jegur jurang mati. Kira-kira pilih yang mana? Mesti pilih menyelamatkan dirinya. Itu manusiawi gitu, manusiawi. Orang mesti memilih mencintai dirinya. Sehingga ketika ada orang mencintai saudaranya, mencintai temannya, mencintai tetangganya, ya, mencintai handetolannya, sebagaimana ia mencintai dirinya, itu betul-betul perwujudan dari iman yang luar biasa. Perwujudan dari iman. Orang ketika ada hidupnya itu banyak mementingkan kepentingan orang lain, dari hanya sekedar mementingkan kepentingannya diri sendiri, Masya Allah, itu perwujudan dari iman yang luar biasa. Karena Nabi yang mengatakan seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga paling tidak akan mencelakakan orang lain karena dirinya enggak mau kalau dicelakai, tidak mau mendolimi orang lain karena dirinya enggak mau kalau didolimi, enggak mau mensakiti orang lain karena dirinya enggak mau disakiti, enggak mau menggibah orang lain karena dirinya enggak mau digibahi, enggak mau menfitnah orang lain karena dirinya enggak mau difitnah. Itu perwujudan dari iman. Betul-betul tanda keimanan itu. Tanpa iman enggak mungkin itu wujud. Tanpa iman enggak mungkin itu wujud. Maka orang terkadang berani mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang karena dia adalah seorang yang beriman. Dalam hadis yang lain di nomor 237 juga dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang dolim atau yang didolimi. Ini juga wujud dari kasih sayang. Kalau tadi mencintai orang lain sebagaimana mencintai pada dirinya, juga wujud kasih sayang. Tolonglah saudaramu yang dolim, dan tolonglah pula saudaramu yang terdolimi. Kira-kira kalau ada kata-kata seperti ini, pasti orang akan terperanjat. Kok yang dolim kok suruh nolong gitu ya? Padahal malah didahulukan ini, unsur akhaka dzaliman. Tolonglah saudaramu yang dolim. Au madluman, kemudian baru kamu nolong saudaramu yang didolimi. Kalau yang tertanam di benak kita kan yang patut ditolong kan yang didolimi, maksud yang mendolimi ditolong. Ini sahabat pun juga. Faqala rajulun min ashabin Nabi, ada seseorang dari sahabat Nabi tanya, memperjelas, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Ya, saya siap menolong ya Rasul terhadap orang-orang yang didolimi. Orang-orang yang didolimi siap aku menolongnya. Tapi aro'aita ingkana doliman, aku belum paham ya Rasul, kalau menolong orang yang dolim, kaifa ansuruhu, cara menolongnya gimana gitu. Kalau orang yang terdolimi, orang yang didolimi, suruh nolong siap, aku paham ya Rasul. Tapi kok aku disuruh menolong orang yang berbuat dolim, nolongnya gimana? Maka Nabi menjawab, tahjuzuhu au tamna'uhu minadz-dzulmi fa inna dzalika nasruhu. Oh, cara menolong orang yang dolim adalah dengan cara mencegahnya, dengan cara melarangnya dari berbuat dolim, maka kamu adalah orang yang menolongnya. Jadi orang yang berbuat dolim kemudian dicegah, dilarang agar tidak berbuat dolim, karena berbuat dolim itu dosa. Kemudian orang itu dilarang dari berbuat dosa, akhirnya orang itu selamat dari dosa. Berarti kamu telah menolong orang yang zalim gitu. Orang yang zalim juga butuh ditolong, bukan orang yang didolimi saja. Orang yang didolimi ditolong agar tidak terkena zalim, tidak terdolimi. Orang yang zalim ditolong agar dia tidak berbuat maksiat zalim. Maka ternyata disuruh oleh Rasul menolong yang dolim dan menolong yang didolimi. Ini bentuk dari sebuah kasih sayang. Maka al-akhdhu ala yadid dolim nasrun lahu ala nafsihi wa syaitonihi. Mencegah
atau melarang dari orang yang berbuat zalim adalah sebuah pertolongan. Melarang dari perbuatan zalim adalah sebuah pertolongan, baik menolong kepada orang yang zalim itu sendiri atau menolong pada orang yang bersekutu dengan orang yang berbuat zalim. Yang akan bantu kedzaliman kan ketika yang zalim dicegah kan nggak jadi gitu ya. Maka berarti dia menolong kepada orang yang zalim itu sendiri atau kepada sekutunya dengan mencegahnya. Wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dalam hadis ini juga mengandung arti bahwa kita wajib amar ma'ruf nahi munkar ya. Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu perintah, ma'ruf perbuatan baik, nahyun itu melarang, anil munkar dari perbuatan mungkar. Di antara perbuatan mungkar adalah berbuat zalim. Meskipun sedikit, berbuat zalim meskipun sedikit. Ya, misalnya ada orang yang misalnya saya dengan Pak Ari. Saya yang nyetir, Pak Ari di sebelah saya. Terus saya mau melawan arus. Kira-kira Pak Ari bilang ke saya gimana, Pak? Bahaya loh, Tat. Lawan arus, ini bukan hak kita loh. Burung gugu zalim loh, Tat. Ngono. Jenengan harus bilang gitu. Zalim loh, Tat. Nah, ini jenengan sedang menolong orang yang berbuat zalim. Soalnya enggak jadi zalim. Kan kalau lawan arus kan zalimi toh. Haknya orang lain kita pakai dan nanti akan terjadi bahaya gitu. Orang malah terus betul malah. Nah, itu malah membantu orang zalim gitu ya. Membantu orang zalim. Ya. Wes Pak Yani sing nyuper wes, Pak Ari wani ra. Pak Yani nyuper, lampu merah diterjang. Kira-kira Pak Yani piye? Pak Aris, Pak Ari. Ora wani, wis meneng wae. Bahaya lho, Pak. Ngono. Isih urung ngandel, dolim lho, Pak. Nah, ini meskipun kecil, ini amar ma'ruf nahi mungkar, melarang menolong orang yang dolim. Dolim itu kan mengambil bukan haknya, itu namanya zalim. Kalau lampu sedang merah, yang sana sedang lewat berarti haknya siapa? Haknya sana. Loh gitu kok nyeruduk kayak berarti zalim gitu. Tapi kadang-kadang kan hari ini kadang yang dituduh zalim itu kan yang misalnya yang pemimpin besar kan gitu toh. Kalau yang kecil-kecil kayak gitu kadang kan aku ora zalim, padahal ya sama, ya zalim. Jadi ketika mengambil haknya orang lain tanpa izin ya, mengambil haknya orang lain tanpa dibenarkan oleh aturan maka zalim. Lah kalau ambulan itu memang dibenarkan itu toh. Tapi nek jenengan nggo ambulan misalnya Pak Ari nyepel ambulannya kosong. Jadi ora kesusu. Pokoknya tulit ganti dhisike ya zalim, Pak, gitu ya. Zalim itu. Meskipun orang lain ke ambulan gen liwat, tapi jenengan kan kosong. Kosong. Berarti ngapusi itu, berarti zalim gitu. Sing dikai khusus itu kan nek nggawa wong lara jantungan kan gen cepet tekan rumah sakit kan gitu toh. Bisa ditolong kan gitu sehingga lampu merah pun boleh nerjang, jalan macet boleh ambil kanan kan gitu. Lah sampean kosong kok terus piye jalan dhisik sapa itu ya. Nah, ini zalim yang bersifat misalnya kecil gitu ya, kecil. Padahal itu bisa jadi besar loh. Ya bisa jadi besar atau mungkin hal-hal yang lain, mengambil yang bukan haknya lah, mengambil yang bukan haknya. Kemudian wujubul qiyam bihaqqil ukhuwah al-imaniyah, wajib menegakkan kebenaran persaudaraan imaniyah. Ya, jadi wajib menegakkan hak persaudaraan ya. Hak persaudaraan, ada orang punya kewajiban tapi punya hak. Tapi kebanyakan orang itu pandai untuk menuntut hak, tapi tidak pandai memberikan kewajibannya. Ya kalau haknya, iya dituntut ini hak saya. Tapi kadang kewajibannya tidak segera ditunaikan. Ya. Sukanya haknya saja gitu ya. Kemudian naklul Islam al-mafahim al-jahiliyah minal hadmi ilal bina. Islam untuk merubah pola pikir
dalam masalah pembelaan. Gimana? Haisukanal jahiliyun yatanasaruna sawaun akanu madlumin au dzalimin li ghairihim alal isbah atau alal isbiyah al jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu itu tolong menolong entah itu yang dolim maupun yang didolimi, yang penting yang sesuku ya, yang sesuku, sebangsa gitu. Jadi fanatik kesukuannya itu dulu orang jahiliyah itu luar biasa. Jadi kalau sudah yang dibela itu sukunya, itu tidak melihat benar atau salah ya. Yang penting itu sukuku, harus aku bela gitu. Itu jahiliyah. Jadi alal isbiyah al jahiliyah. Entah itu dolim, entah itu didolimi, pasti ditolong. Yang penting sukunya gitu ya. Yang penting satu bangsa, satu suku. Itu zaman jahiliyah. Fa'alamal Islam atba'ahu ayyadhu al-umur fi mawadhi'iha. Kemudian Islam mengajarkan kepada pemeluknya, tolong menolong itu bukan hanya asas kesukuan ya, tapi fal muslim yansuru akhahul madlum bi akhdil haqilahu warad udzalimihi. Jadi orang muslim tolong menolong itu sesuai dengan hak masing-masing. Kalau memang dia punya hak, ya hak itu diberikan meskipun bukan sukunya, meskipun bukan dulure. Kadang-kadang kan misal kalau di kita ya, misalnya kita punya anak kecil ya, terus gelut be anake tanggane. Nah, gelut terus bali, "Pak, aku dianu kae, Pak." Ngono. Biasanya gimana kita sikapnya? Nah, puarani ngono anake tanggane dipenrungi, diajar, "Kowe nganuani anakku to," ngono. Jadi kadang kita nggak tanya dulu mau piye, sing salah sapa gitu toh. Harusnya kalau orang muslim itu melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Meskipun anaknya sendiri kok salah, ya harus disalahkan gitu. Meskipun orang lain kok yang benar, ya harus yang dibenarkan. Lah nek awake dhewe sing penting bela anake dhewe berarti kaya wong jahiliyah gitu. Yang penting yang dibela adalah anaknya sendiri. Kadang-kadang yang ironis, anaknya wis rukunnya malah pakne mbek pakne neng-nengane setahun. Nah, gara-gara anaknya gelut wah ora sehat iku. Ora sehat berarti orang muslim ya. Orang muslim yang baik maksudnya. Kalau muslim yang baik mesti tidak seperti itu gitu ya. Iya, ya anak-anak ya tetap anak-anak dan kita harus membela yang benar, menyalahkan yang salah. Gitu, mendudukkan sebagaimana kedudukan sebenarnya seperti apa. Gitu ya. Ini Islam mengajari seperti itu. Wa ya'khudhu 'ala yadidh dhalim fala yatrakuhu ya'kulu ambalal ibad wa yanhasu a'radhum wa yasfaku dima'ahum. Jangan sampai ada orang yang mengambil haknya orang lain. Jangan sampai ada orang mengalirkan darahnya orang lain. Jangan sampai orang itu merampas kehormatan orang lain. Karena yang dirampas, yang diambil itu yang didolimi namanya. Yang merampas, yang mengambil namanya orang yang dolim. Dua-duanya harus ditolong agar tidak terjadi saling ada yang dolim dan didolimi. Kemudian di hadis nomor 238 dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim dari muslim yang lain itu ada 5. Berarti kalau haknya ada 5, kewajibannya ada 5. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Berarti kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain juga ada 5. Apa yang pertama? Raddus salam. Berhak dijawab salamnya. Ketika salam kemudian dijawab, itu orang yang memberikan salam itu punya hak untuk dijawab salamnya. Ya, assalamualaikum. Kok terus meneng wae ngono kira-kira, ya Allah aku wis ora duwe sedulur apa piye kan itu toh. Nah, misalnya dengan Pak Untung misalnya ketemu Pak Hadi, assalamualaikum, terus meneng ya wong jenengan gimana? Wes lah iki wong iki basa sugih dan sombong kan mesti ngono jenengan toh. Nah, hanya hak untuk dijawab salamnya itu loh, hak. Kemudian yang disalami berarti berkewajiban untuk menjawab salam.
Yang salam berhak dijawab salamnya, yang disalami berkewajiban untuk menjawab salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini hak dan kewajiban. Mungkin ketok sepele loh salam loh ya. Nah, ketok sepele salam itu wajib, enggak jawab salam berarti dosa. Kemudian yang kedua wa iyadatul marid, hak ditengok ketika sakit. Itu hak loh gitu ya. Jadi misalnya ngarep-ngarep itu wajar, wong itu hak. Itu loh Pak Ari, you know. Jadi misalnya Pak Ari kok meriang, padahal aku ngerti kok orang teko-teko nengok itu ngarep-ngarep itu wajar karena hak. Karena hak berarti yang lain yang tahu itu kalau punya kesempatan dan betul-betul bisa wajib itu. Ya. Karena memberikan haknya itu kan wajib toh. Jadi ditengok itu hak, menengok berarti wajib. Kecuali udzur, kalau udzur nanti namanya udzur, tapi hukum asalnya begitu. Wattibaul janais yang ketiga berarti mengikuti atau mengantarkan jenazahnya. Itu hak loh, hak. Masa terus mati terus nengke wae wong mlaku dhewe ning kubur ora iso. Nah, ya, jadi hak untuk diantar. Wis kono arep diantar ya karepmu ora ya karepmu aku nang kene ngamboni kowe kabehan itu loh ya. Ya, maka hak diantar sampai kuburan. Makanya ketika sehat ya harus saling tolong menolong, saling bersaudara itu kan punya hak dan kewajiban itu. Sehingga jenazahnya berhak diantar, kemudian yang hidup wajib mengantar, meskipun jadi wajib kifayah. Itu wajib diantar. Orang sing mikul belas babar belas ya kita wajib. Kemudian yang keempat wa ijabatud dakwah, berhak didatangi undangannya. Ya, misalnya Pak Hadi Karyono wisuda ya. Terus habis wisuda selamatan Pak ning omahe Pak ngono. Terus kita diundang, wajib datangnya ya, wajib. Ya. Diundang wajib karena dia ketika ngundang itu punya hak untuk didatangi. Lho dhewe wis tuku nyembelih wedhus barang cukup wong 100 sing teko mung wong 10 tok terus arep ge apa? Itu ya, Pak. Nah, mubadir nanti gitu ya. Maka beliau berhak untuk didatangi, orang-orang yang diundang wajib mendatanginya gitu. Terus yang kecil lagi, yang kelima watasmitul atis. Watasmitul atis, mendoakan orang yang wahing dengan ucapan yarhamukallah. Ini hak orang yang wahing jing alhamdulillah punya hak untuk didoakan yarhamukallah. Maka yang dengar ucapan alhamdulillahnya orang yang wahing wajib mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Ini hak seorang muslim. Dalam riwayat lain hakul muslim situn, bukan hanya 5 tapi 6. Ada tambah 1. Apa tambahannya? Wa idzastan sohaka fansoh lahu. Apabila minta dinasehati ya, apabila minta dinasehati maka kita wajib untuk memberikan nasihat. Apabila diminta dinasehati maka kita wajib memberikan nasihat. Ini hak. Tapi saya pernah cerita di sini atau enggak ya? Saya punya teman itu kelihatannya pernah. Kalau pernah berarti mengulang nggak masalah. Ada satu teman yang ketika bertemu itu mesti bilang, Ustaz nasihati aku. Jadi kalau ketemu mesti nasihati aku. Masya Allah. Saya dari puluhan atau ratusan teman yang ketika ketemu minta dinasihati itu baru satu. Baru satu gitu ya. Yang lain belum. Ustaz nasihati aku. Aku tinggal cukup ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Terus jawab terima kasih gitu. Nah, ketika ada yang minta nasihat maka kita wajib memberikan nasihat. Dalam hadis ini mengandung beberapa pembelajaran, di antaranya adalah raddus salam, fardhu ainin. Jawab salam itu fardhu ain. Ya, fardhu ain. Idza kanal muslim alaihi fardan, kalau sendirian. Ya, sendirian fardhu ain ya. Nah, Pak Yani
terus ke rumahnya Pak Hadi, keluar terus Assalamualaikum, ya fardu ain, nggak boleh. Terus yang mau mewakilkan siapa, wong sendirian kok. Tapi kalau yang di hadapan itu banyak, maka menjadi fardu kifayah. Jadi misalnya saya salam, Assalamualaikum, maka salah satu dari kalian sudah menjawab, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi alangkah baiknya kalau semuanya menjawab masing-masing. Wong salam itu doa kok, doa yang luar biasa. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan ada pada kalian. Doakan sejahtera loh, didoakan sejahtera. Ya, warahmatullah, dan rahmat Allah ada pada kalian. Apalagi ditambah wabarakatuh, dan berkah Allah ada pada kalian. Masya Allah, luar biasa. Maka jawabnya adalah menjadi suatu hal yang luar biasa. Kemudian ziyaratul marid min hukukihi ala ikhwanihil muslim. Ketika sakit, kita punya hak untuk ditengok. Saya dulu itu pernah diajak bapak saya nengok saudaranya, padahal saudara muslim saja kenalannya gitu. Jadi saudara beda bapak, beda ibu Pak Tomo. Seperti saya dengan Pak Tomo itu kan saudara, beda bapak, beda ibu ya. Jadi bapak saya itu punya saudara, tapi saudara muslim gitu di Kendal. Saya diajak nengok sana, naik bis dulu itu, naik bisnya aja lama kalau zaman dulu ya. Ternyata sampai situ namanya di kampung daerah Banyutowo, dekat kota Kendal itu. Salam situ itu Assalamualaikum. Itu dia turun dari tempat tidurnya, Waalaikumsalam, terus dibuka ke pintunya, itu bilang, saya itu sudah sakit 1 bulan nggak bisa turun dari tempat tidur, tapi tadi itu saya dengar salamnya Pak Hamdi, bapak saya namanya Hamdi, jadi dengar salam teman yang sangat akrab namanya Pak Hamdi itu, saya langsung sembuh dan saya bisa membukakan pintu. Masya Allah. Jadi ternyata orang sakit ditengok itu menjadi sebuah obat tersendiri. Apa mana sing nengok itu teman akrab, saudara yang dekat, itu Masya Allah. Jadi obat tersendiri. Sehingga ketika Islam mensyariatkan menengok orang sakit, dan orang sakit itu punya hak untuk ditengok, itu luar biasa. Mungkin ini juga sebetulnya dirasakan oleh banyak orang, hanya saja kan belum cerita gitu ya, misalnya kan gitu ya, belum cerita gitu, tapi mungkin dirasakan banyak orang. Masya Allah, ketika orang itu susah, ketika orang itu mungkin sakit, ketika orang itu rasanya kayak sudah kayak bumi nggak ada tempat berpijak, langit nggak ada tempat bernaung ya, ketika ada teman yang datang, Masya Allah, luar biasa. Didatangi tok itu Masya Allah sudah nikmat tersendiri. Maka orang yang sakit punya hak untuk ditengok. Li'annaha tudkhilul musirrah wal insu ala qalbih. Karena itu adalah membuat rasa gembira terhadap saudara kita. Kemudian tasyi'ul janais min mahaliha wa sholati alaiha wa dafniha min furudil kifayah. Kemudian mengurus jenazah, merawat jenazah, baik itu memandikan, mengkafaninya, mensolatinya, adalah termasuk bagian dari fardu kifayah. Karena memang bisa dilaksanakan oleh beberapa orang. Nggak mungkin orang punya teman 100, terus 100 orang mau memandikan semua. Nah, malah orang rampung-rampung kan itu tuh. Karena memandikan itu cukup 4 orang, 6 orang gitu. Wes mewakili wae, rasa rebutan itu ya. Begitu juga mengkafani. Masa orang 100 ngafani semua, kandelera karuang ngafani malah abot ya. Ya, maka cukup berapa orang. Ya, kemudian gotong itu juga paling 4 orang, 6 orang loh. Nggak bisa gotong semua. Biasanya kalau orang yang temannya sangat banyak, akhirnya kerenda itu bisa berjalan sendiri di atas orang-orang itu ya. Pernah saya takziah ke kiai yang muridnya banyak sekali, itu dari rumah sampai kuburan itu hanya jalan di atas orang-orang itu. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Kemudian mensolati, kalau mensolati insya Allah bisa semua. Bareng-bareng ya, bisa semuanya. Kalau mau 100 orang, 500 orang, 1000 orang, bisa untuk sholat bersama-sama gitu ya. Mensolati ini semuanya adalah suatu hak. Jadi hak diurus, hak dimandikan, hak dikafani, hak disolatkan, hak dikubur. Lah mengubur itu hanya beberapa orang. Yang turun ke kuburan kan hanya beberapa orang. Medun kabeh ya ora kamot kuburane. Ya. Wujubu ijabati dakwah malam yakun via ismun. Wajibnya mendatangi undangan apabila di dalam pelaksanaan undangan itu tidak mengandung maksiat,
tidak mengandung dosa. Nah, undangan ternyata ning kono maksiat ra karu-karuan. Sing sajenan inuman yang diharamkan misalnya ya. Terus makanannya juga makanan yang haram. Ya kita nggak boleh. Sudah maghrib, Pak? Oh, 3 menit lagi ya. Ini satu hadis sudah selesai ya. Kemudian tasmitul atis, menjawab orang yang wahing. Jing, alhamdulillah. Jangan jawab yarhamu kallah. La yastahikul atis at-tasmit ila biqolihi alhamdulillah. Tidak dijawab kecuali orang yang wahing itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka jenengan kalau wahing cing alhamdulillah, yang lain jawab yarhamukallah, yang wahing jawab lagi yahdikumullah. Ini termasuk hak dan kewajiban. Iya, meskipun kelihatan kecil ya, itu hak. Kemudian ikhlasun naski liman tolabahu hakun wajibun alal mustasyar. Wajibnya memberi nasihat ketika ada orang minta nasihat. Kadang orang itu ketika ada sesuatu hal, dinasihati aku punya masalah seperti ini, apa sih jalan keluarnya, harus bagaimana? Iya, meskipun orang itu alim, meskipun orang itu tahu, tapi ketika terkena sebuah masalah butuh nasihat, kena musibah butuh nasihat, itu ya. Ada seorang ustadz yang alimnya luar biasa, istrinya meninggal, dia susah. Kita datang meskipun kita di bawah ilmunya, nasihat, yang sabar ya ustadz, itu nasihat itu ya. Yo ustadz ya ngerti sabar dewe, tetap butuh nasihat itu ya. Ketika butuh nasihat maka kita beri nasihat. Maka kita nggak boleh kemudian menyembunyikan ya ilmu kita, menyembunyikan pengetahuan kita yang akan membuat mereka itu menerima hak nasihat. Kemudian azamatul manhaj al-islami fi tausiki ural mustami' wal iman wa awasiril mahabbah baina afrodi ya. Besarnya manhaj Islam, bagaimana Islam itu mempererat hubungan persaudaraan, mempererat hubungan masyarakat. Bagaimana supaya antar orang muslim dengan muslim yang lain itu semakin dekat, semakin erat. Ini diajarkan di dalam Islam. Maka betapa agungnya manhaj Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah maghrib, sampai di sini semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga donatur yang memberikan buka puasa kita diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyajikan juga semoga dapat pahala yang luar biasa, dan kita yang menyantap sajiannya semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.